Om Swastiastu. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang perencanaan kapasitas dan upgrading. Sebelum saya melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama yaitu ada New and Rani dengan NIM 200-201-3984. Yang kedua itu dengan saya sendiri atas nama Nilur Lestari Dewi dengan NIM 200-201-3995. Yang pertama yaitu konsep dasar perencanaan kapasitas agregat dalam proses produksi. Ada dua pandangan yang memaknai kapasitas. Pertama, apabila dilihat dari pandangan bisnis, kapasitas merupakan jumlah output yang dapat dicapai oleh sebuah sistem selama periode tertentu. Yang kedua, dilihat dari sudut industri jasa, kapasitas dimaknai sebagai jumlah konsumen yang dapat ditangani dalam beberapa waktu. Adapun kapasitas merupakan hasil produksi atau jumlah unit yang ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam periode waktu tertentu. Pada hakikatnya, kapasitas dapat memenuhi sebagian besar biaya tetap. Kapasitas juga berfungsi untuk menentukan bahwa peminatan dapat dipenuhi. Beberapa definisi mengenai kapasitas tidak ada yang pasti, karena kapasitas harus berhubungan dengan sejauh mana suatu peralatan yang digunakan. Selanjutnya yaitu peranan strategis perencanaan kapasitas dan upgrade dalam proses produksi. Yang pertama, tips strategis pemilihan kapasitas. Mengubah tingkat persediaan. Para manajer dapat meningkatkan persediaan selama periode peminatan rendah untuk memenuhi kebutuhan yang tinggi di masa akan datang. Jika strategi terpilih, maka biaya yang terkait dengan penyimpanan, asuransi, penanganan, keuangan, pencurian, dan modal yang diinvestasikan akan meningkat. Pada umumnya, biaya tersebut berkisaran 15-40% dari nilai barang setiap tahunnya. Contohnya, suatu perusahaan bisa mendapatkan fasilitas sementara dengan menggunakan subkontrak pekerjaan selama periode peminatan tinggi. Akan tetapi, subkontrak ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya mungkin mahal, membawa risiko dengan membuka pintu klien bagi pesaing, dan sekali usaha dapat pemasokan subkontrak yang sempurna. Yang kedua yaitu tips strategis pemilihan pesanan. Mempengaruhi peminatan. Saat peminatan rendah, perusahaan bisa mencoba untuk meningkatkan peminatan melalui iklan, promosi, kewirausahaan, dan potongan harga. Tunggakan pesanan selama periode peminatan tinggi. Tunggakan pesanan merupakan pesanan yang diterima perusahaan namun tidak mampu untuk dipenuhi pada saat itu. Jika pelanggan mau menunggu tanpa kehilangan kehendak, baik mereka ataupun pesanannya, tunggakan pesanan adalah strategis mungkin untuk bisa dijalankan. Banyak perusahaan melakukan tunggakan pesanan, namun pendekatannya tersebut sering mengakibatkan kehilangan penjual. Kedua, ada strategi perencanaan kapasitas produksi. Menurut Russell dan Taylor 2000, strategi perencanaan kapasitas dibedakan atas 3 tipe, yaitu yang pertama, capacity lead strategy, suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat agresif dan dimaksudkan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan di masa yang akan datang. Yang kedua, ada capacity lag strategy, suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat konservatif. Peningkatan kapasitas dilakukan setelah terjadi peningkatan pasar. Yang ketiga, ada average capacity strategy. Strategi kapasitas rata-rata merupakan suatu strategi pengembangan kapasitas yang diselaraskan dengan rata-rata peningkatan permintaan. Strategis perencanaan agregat dalam proses produksi. Terdapat 3 strategis dalam perencanaan agregat berdasarkan trade-off antara biaya yang terkait dengan kapasitas produk, biaya inventory, dengan biaya backlog, yaitu level strategis atau level production. Strategis yang ditempuh dengan cara menjaga tingkat output produksi dengan tenaga kerja yang konstan. Ciri-ciri level strategis adalah mempertahankan tingkat produksi yang tetap dan menginflasikan tingkat persediaan, orderan backlog dan log sale.
Yang kedua, change strategi atau change demands. Strategis yang digunakan untuk mencapai tingkat output bagi setiap periode yang memenuhi peramalan peminatan untuk produk tertentu. Strategis ini digunakan untuk meminimalkan atau menstabilkan level inventory. Ciri-ciri change strategis adalah memadamkan tingkat produksi dengan tingkat peminatan, menambah atau mengurangi tenaga kerja sesuai dengan peningkatan peminatan dan jumlah tenaga kerja tetap, tetapi tidak jam kerjanya tidak tetap. Yang ketiga, mix strategis. Strategis ini mengkombinasikan antara level strategis dengan strategis. Ciri-ciri mix strategis adalah menggabungkan tingkat produksi dengan tingkat peminatan tetap dan menggabungkan dari dua metode level dan tingkat persediaan, orderan black loss dan log sale. Yang keempat, ada tantangan atau isu strategi dalam kapasitas dan upgrade dalam proses produksi. Pengenalan teknik-teknik manajemen baru yang berasal dari sektor bisnis pada sektor publik menghadapi dua tantangan besar, yaitu yang pertama, sulit terpenuhinya aspek konsistensi kebijakan. Sulit terpenuhinya aspek konsistensi kebijakan jangka panjang yang dibutuhkan untuk mengakomodasi perubahan organisasi atas perencanaan dan implementasi, yaitu ketika perubahan tersebut sering dipicu oleh munculnya teknik-teknik manajemen baru. Perhatian secara umum terhadap proses politik di negara barat maupun di negara sedang membangun seperti Indonesia, para politikus lebih memperhatikan atau fokus pada persoalan jangka pendek. Hal tersebut bertentangan dengan kebutuhan akan konsistensi yang seharusnya berfokus pada persoalan strategis jangka panjang. Yang kedua ada model akuntabilitas yang relatif sederhana. Model-model akuntabilitas yang relatif sederhana yang ditemukan pada era modern di organisasi sektor bisnis, yaitu ketika direktur eksekutif bertanggung jawab kepada badan komisaris terhadap dua hal, yaitu formulasi strategi, termasuk tujuan dan prioritas strategi organisasi, dan implementasi strategi, cara mencapai tujuan tersebut. Pada organisasi publik, model akuntabilitasnya lebih kompleks. Hal ini dapat dicirikan oleh pemimpin politik yang bertanggung jawab atas informasi strategi dan pimpinan eksekutif bertanggung jawab atas implementasi strategi dari keseluruhan kebijakan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.